Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 dari desa yang beranggotakan saya Rizky Atul Afifah, NIM 20241101309. Saya Alvin Abner Tumaliang dengan NIM 2024 1010 3045. Saya Dina Syedin Maharani dengan NIM 2024 1010 3056. Nah, di sini kami dari kelompok A10 akan menjelaskan tentang maximum matching in bipartite graph dengan algoritma iterative improvement. Lanjut. Nah, di sini untuk pembahasan yang pertama yaitu penjelasan dan ilustrasi mengenai strategi problem solving. Lanjut. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode Ford Fulkerson, yang dimana metode ini berfungsi untuk mencari flow maksimum pada sebuah jaringan yang mempunyai satu titik sumber atau source dan suatu titik tujuan atau sink. Nah, untuk yang kedua yaitu metode jalur augmenting terpendek BFS yang digunakan untuk pendekatan paling klasik atau untuk masalah maximum matching dan maximum flow. Di sini kita menggunakan untuk metode yang pertama yaitu metode Ford Fulkerson. Next. Nah, untuk penjelasan dari bipartite gap in maximum matching sendiri adalah himpunan sisi yang dipilih sedemikian rupa sehingga tidak ada dua sisi yang berbagi titik akhir. Nah, maksimum matching itu pencocokan ukuran maksimum atau jumlah tepi maksimum. Dalam pencocokan maksimum ini, jika ada tepi yang ditambahkan padanya itu tidak lagi cocok, mungkin ada lebih dari satu pencocokan maksimum untuk grafik bipartite yang diberikan. Next. Nah, untuk iteratif sendiri itu teknik yang mendekati solusi yang melakukan pendekatan progresif. Nah, iteratif improvement itu perbaikan berulang ya. Merupakan salah satu contoh strategi yang bekerja secara berulang untuk membangun sebuah solusi secara optimal yang dimaksud adalah solusi yang layak. Nah, solusi yang memenuhi kebatasan masalah bisa menggunakan pecahan dalam membuat masalah berulang. Nah, biasanya perbaikan berulang itu digunakan dalam masalah numerik. Perbaikan berulang melalui beberapa kendala. Misalnya mencari solusi awal, terus algoritma untuk memberikan tebakan mungkin sulit, terus penyimbangan mungkin menemukan solusi optimal. Lanjut. Nah, ilustrasi yang digunakan itu, apakah Houghton dari graph berpengaruh dalam iterative improvement? Lanjut. Nah, yang kebahasan yang kedua yaitu cara kerja iteratif improvement pada bipartite graph dalam mencari maximum matching. Nah, untuk cara kerjanya itu dengan mencocokkan atas sama bawah. Nah, untuk improvisasi mencocokkan dengan graf-graf yang ada. Tuh. Nah, untuk yang ketiga ulangi sama tidak ada perlu diubah sampai antriannya kosong. Nah, untuk tadi kasus yang kita angkat yaitu ada masalah di dunia nyata. Misal ada pelamar M pekerjaan dengan N-nya itu pekerjaan. Nah, setiap pelamar itu memiliki subset pekerjaan yang diminati. Nah, setiap lowongan pekerjaan hanya dapat menerima satu pelamar dan pelamar pekerjaan hanya dapat ditunjuk untuk satu pekerjaan. Nah, nantinya di sini langsung masuk ke metode Fulkerson yang dimana itu setiap graf akan ada pasangannya sendiri-sendiri. Lanjut. Nah, untuk penjelasan dari Ford Fulkerson-nya sendiri akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk penjelasan dari studi kasus yang sebelumnya, di sini terdapat 10 graf yang mana 5 graf di atas dan 5 graf di bawah. Kita misalkan 5 graf atas ini merupakan orang yang mengapply pekerjaan dan yang bawah merupakan pekerjaan yang di-apply. Di sini terdapat graf 1 yang terhubung dengan graf 6, lalu graf 2 yang terhubung dengan graf 6, dan graf 3 yang terhubung dengan graf 6. Menurut ciri-ciri dan syarat dari bipartite graph, tidak boleh ada graph yang memiliki titik tujuan yang sama. Maka dari itu, di sini kita mengambil dari graf pertama dahulu,
yang kita hubungkan dengan graf 6. Lalu selanjutnya kita melihat graf kedua. Graf kedua hanya memiliki garis menuju graf 6. Maka dari itu, untuk garis di graf pertama kita hapus dan kita gantikan dengan graf 2 dan 6. Graf 1 kita pindahkan ke graf 7. Selanjutnya, untuk graf 3 terhubung dengan graf 6 dan juga graf 8. Di sini, karena graf 6 telah terhubung dengan graf 2, maka graf 3 harus terhubung dengan graf 8, yang mana masih merupakan graf bebas. Lalu selanjutnya, kita ke graf 4, yang mana memiliki hubungan dengan graf 8, graf 9, dan graf 10. Karena graf 8 telah terhubung dengan graf 3, maka graf 4 harus terhubung antara graf 9 dan graf 10. Mungkin bisa next dahulu. Di sini, karena graf 3, graf 8, dan graf 4 saling terhubung, maka dari itu graf 4 tidak bisa ke graf 8. Kita menghubungkan graf 8 dengan graf 9 karena jika kita menghubungkan dengan graf 10, nanti dapat terhubung dengan graf 5. Itu melanggar peraturan berpartit graf. Maka dari itu, graf 3 terhubung dengan graf 8, graf 4 terhubung dengan graf 9, dan graf 5 terhubung dengan graf 10. Maka dari itu, di sini terdapat 5 pasang dari beberapa graf yang telah ada. Next. Oke, berikutnya ada kode program. Nah, untuk kode programnya di sini, saya share screen. Jadi yang pertama kita membuat kelas FF terlebih dahulu yang di dalamnya terdapat fungsi definite dengan parameter self dan graph. Kemudian ada fungsi BPM dengan parameter self, U, match R, dan sin yang di dalamnya ada perulangan for v in range self.jobs. Dia akan menjalankan if self graph ke U dan V and sin ke V sama dengan false, maka sin ke V tadi diubah menjadi true. Dan dia masuk ke if berikutnya yaitu match R ke V sama dengan -1 or self BPM dengan parameter match R ke V, match R, dan sin. Dia akan menjalankan match R ke V sama dengan U dengan mereturn true. Kemudian untuk loopingnya dia akan mereturn false. Berikutnya ada fungsi max BPM dengan parameter self. Dia akan di dalamnya terdapat variabel match R sama dengan indeks ke -1 dikalikan self.jobs. Lalu result sama dengan 0 dan dia akan melooping for i in range self.ppl. Maka dia menjalankan di dalamnya sin sama dengan false dikalikan self.jobs. Kemudian ada if lagi self BPM dengan parameter i, match R, dan sin. Dia akan menjalankan variabel result tambah sama dengan 1 dan akan mereturn result. Nah, di sini kita menggunakan grafnya, yaitu bisa kita lihat. Kemudian untuk memanggilnya, kita menggunakan variabel G untuk menyimpan fungsi FF dengan memanggil yang di dalamnya terdapat parameter graf tadi. Ketika dijalankan, nah di sini sudah kita lihat jumlah pekerjanya ada 5, jumlah jobs-nya ada 5, grafnya ada 5 juga, dan maksimum yang bisa mendapatkan pekerjaannya itu 5 orang. Seperti itu. Oke, ini untuk kode programnya tadi, kemudian ini untuk output-nya. Yang bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu mengapa Ford Fulkerson termasuk iterative improvement? Next. Karena pada algoritma Ford Fulkerson, untuk mencapai aliran maksimum pada sebuah jaringan, memerlukan strategi perulangan iterative improvement agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Lalu next. Oke, berikutnya ada analisa waktu algoritma. Nah, di sini itu kita dapatkan basic operation-nya yaitu self.graph ke U dan ke V, and sin ke V sama dengan false. Untuk parameter nilai inputnya kita menggunakan graph yaitu variabel BP graph tadi. Kemudian untuk algoritma ini kita tidak memerlukan analisa base case, average case, dan worst case. Berikutnya jumlah waktu yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan rumus O N ditambah M dengan N, U ditambah V, dan M sama dengan E. Yang terakhir untuk efisiensi waktu kita menggunakan O N dikali N ditambah M. Nah,
Untuk perhitungannya dari studi kasus yang didapatkan, di sini kita mendapatkan N sama dengan 5 ditambah 5 dan M sama dengan 10. N itu apa? N itu banyaknya titik pada graf dan M itu banyaknya sisi pada graf. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan itu menggunakan rumus O N ditambah M. Kita masukkan aja, berarti hasilnya O20. Untuk efisiensi waktunya, kita menggunakan rumus O N dikali N tambah M. Kita masukkan O 10 dikalikan 20. Dan kita akan mendapatkan hasil O200. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.